Halo, dengan saya Manik. Kita ketemu di kelas kimia online. Hari ini kita akan belajar mengenai kadar dan molaritas. Di mana kadar dan molaritas ini adalah sambungan dari perhitungan kimia yang kemarin kalian pelajarin sebelumnya, yaitu konsep mol. Nah, kita akan memulai membahas mengenai kadar. Di layar kalian telah muncul rumus kadar. Apa itu kadar? Kadar itu adalah kandungan suatu zat dalam suatu senyawa atau dalam suatu campuran. Jadi misalnya kalian lihat di botol susu, kalau kalian lihat komposisinya, kadang di situ ada tertulis protein 19% atau 6%. Nah, itu adalah kadar protein dalam susu tersebut. Nah, bagaimana mencari kadar suatu zat? Yaitu kadar zat A sama dengan massa zat A dibagi massa total dikali 100%. Nah, sebagai panduan, kalian sudah memiliki LKS, silakan dibuka di halaman 5, itu mengenai kadar. Kita lihat contoh soalnya nomor 1. Paduan logam stainless steel yang digunakan sebagai sendok dan alat rumah tangga mengandung 8% Ni, 18% kromium, dan 74% Fe. Tentukan massa masing-masing zat penyusun stainless steel jika massa stainless steel tersebut 200 gram. Nah, di sini kita bisa mencari bahwa kadar Ni itu adalah 8%. Maka jika ditanya massa Ni berapa, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus tersebut bahwa kadar Ni adalah 8% sama dengan massa Ni dibagi massa total, berarti massa stainless steel, yaitu 200 gram dikali 100%. Nah, maka di sini bisa kita cari massa Ni sama dengan 8% dibagi 100% dikali 200 gram. Maka massa Ni sama dengan 16 gram. Nah, demikian juga jika mencari massa Cr dan massa Fe, bisa kita cari dengan cara yang sama. Demikian untuk kadar Za. Kita lanjut. Ya, di layar kalian ada rumus persen unsur X sama dengan jumlah unsur X dikali ARX per MR senyawa dikali 100%. Nah, jika ditanya kadar N dalam urea, urea itu adalah CONH2 dua kali. Diketahui AR masing-masing, di mana kalian telah pelajarin AR itu adalah nomor massa dari setiap atom. Sedangkan MR itu adalah massa molekul, ya, massa molekul relatif.
Nah, maka kadar N, persen N sama dengan ada jumlah N sebanyak 2 pada urea. Ya, ada 2 jumlah N pada urea. Maka 2 dikali ARN, yaitu 14, dibagi dengan MR dari senyawa, yaitu MR dari urea. Kalau kita hitung C12, O16, N14, dan H1, maka kita hitung jumlahnya MR-nya adalah 60. Dikali 100%, itu maka dapat kadar N dalam urea adalah 46,67%. Nah, bisa saja ditanya, berapa kadar O dalam urea? Nah, dengan cara yang sama, kamu bisa mencarinya. Persen O sama dengan O jumlahnya berapa di urea? Ada 1 dikali ARO berapa? 16 dibagi dengan MR urea 60 dikali 100%. Nah, demikian untuk mencari kadar C dan kadar H juga dengan cara yang sama. Kemudian kalau misalnya ditanya massa suatu unsur dalam suatu senyawa. Nah, ini bisa kita cari dengan cara massa unsur yang ditanya sama dengan jumlah unsur yang ditanya dikali AR unsur tersebut dibagi MR senyawa dikali massa senyawa. Nah, semisalkan ditanya berapa massa N dalam 30 gram urea, maka massa N adalah jumlah unsur N dalam urea, sama seperti soal di atas, ada 2 jumlah atom N dalam urea, dikali dengan ARN 14, dibagi dengan MR senyawa urea, yaitu 60, dikali massa senyawa ureanya berapa? 30 gram. Maka di situ didapat massa N dalam urea adalah 14 gram. Dengan cara yang sama juga dapat dicari berapa massa unsur C, massa unsur O, dan massa unsur H.